حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selama duduk kita di sini, Allah ampuni dosa kita, amin. Allah berkahi kehidupan kita, amin. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiqiya'i babil yasar wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian kita tentang daripada fiqih salat. Terakhir kemarin adalah tentang terakhir apa? Sujud atau rukuk? Rukuk berarti hari ini masuk ke masalah sujud. Rukuk sudah jelas bagaimana dalam hadis Nabi SAW bahawa seseorang rukuk, punggung dengan pinggang kemudian kepala itu sama datarnya. Maka yang dipegang adalah daripada rukbah daripada lututnya. Maka yang dipegang lutut adalah jadi tempat tumpuan kita. Maka lutut itu agak keras dia dibandingkan dengan yang lain. Lutut ni keras dia, keras, lutut keras. Lutut satu, kepala satu keras. Maka wajar orang bilang kalau orang keras tu keras kepala, bukan keras lutut. Pada lutut juga keras, tapi kepala lebih keras daripada lutut itu. Maka orang mengistilahkan dengan keras kepala. Jadi seseorang ketika dia rukuk, maka lututlah yang jadi tumpuannya. Jadi bukan betis yang ia pegang, bukan pula pergelangan daripada kakinya, tapi tetap yang dia pegang adalah lutut. Kemudian setelah itu i'tidal. Ketika i'tidal, seseorang mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah dalam keadaan berdiri lurus, tangan tidak dilipat. Tidak dilipat. Ada sebagian orang yang tangannya dilipat. Sami'allahu liman hamidah, dilipatnya tangannya balik. Dalam hadis jelas bahawa dalam Dalilul Falihin, Syekh Ilan menjelaskan hadis ketika Nabi dalam azkar, begitu juga dalam Futuhatur Rabbaniyah fi Syarhil Azkar An-Nawawiyah karangan Syekh Ilan, ketika Nabi sami'allahu liman hamidah, tangan Nabi turunkan ke bawah seperti biasa kembali, tidak dibalikkan ke atas, dilipat. Ada sebagian melipat ke atas, dia katakan itu adalah pendapat ulama mazhab. Padahal tidak, itu tidak ada satupun pendapat ulama mazhab. Kata Syekhuna Ahmad Hajin pernah membahas qadiyah itu, tidak satupun ulama mazhab mengatakan ada yang melipat tangan, kecuali cuman ada perkataan Al-Imam Syekh Al-Utsaimin. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah, tangan tetap untuk turun ke bawah. Yang membaca sami'allahu liman hamidah itu adalah imam. Si makmum tidak dianjurkan, tapi kalaupun dia ingin membaca juga tidak apa-apa. Jadi yang bagus bagi makmum itu apa? Rabbana walakal hamd. Hatta apa lagi? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada satu riwayat lagi, Rabbana lakal walakal hamdu hatta tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fih. Itu yang dibaca. Jadi kata Nabi, aku melihat para malaikat berlomba-lomba untuk menyampaikan kepada Allah, terhadap mengadukan kepada Allah hamba yang membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih tadi. Itu dia. Jadi boleh kalau agak lama berdiri imamnya sedikit, agak panjangkan bacanya sedikit.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah agak dibanyakkan membaca sedikit juga tidak mengapa. Kemudian barulah masuk ke permasalahan berikutnya adalah sujud. Sujud, seseorang melakukan sujud. Dalam riwayat hadis dalam Sunan At-Tirmizi ada, di dalam kitab Jami'us Saghir Imam Suyuti juga ada, bahawa ketika seseorang sujud hendaklah dia mendahulukan kakinya, lututnya dibandingkan dengan tangannya. Jadi yang pertama ketika kita sujud itu lutut lebih kita dahulukan, bukan tangan. Apalagi kalau kepala. Kalau kepala macam mana bentuknya tu Kepala dulu. Jadi lutut lebih didahulukan, dijumpai lutut dengan tanah. Lutut dahulu, setelah lutut baru kedua telapak tangan, setelah dua telapak tangan barulah jubhah. Jubhah itu adalah jidat. Jidat mana? Jidat ni, jidat kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jidat wajib, hidung hukumnya sunnah. Walaupun ada dalam hadis Jabir mengatakan, Nabi mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak menempel hidungnya ke lantai. Hadis itu dipakai oleh mazhabnya Imam Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya menurut sebagian teman-teman kita, memakai masker ketika salat itu tidak sah sujud, kata dia. Kenapa? Sujud itu mesti menempel daripada hidung. Itu menurut mazhabnya Imam Hambali, wajib hidung menempel ke lantai. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i, hidung menempel ke lantai hukumnya sunnah, bukan wajib. Selesai masalah. Jadi jangan kita debat di grup WA. Kadang yang berdebat tu orang-orang baru-baru taubat isi sedo. Baru-baru 3 bulan kau semayangnya barunya. Alah berdebat di situ. Anda sah semayang anda pakai masker. Dan cik lain sunnah hukumnya kecek dan cik lain meletakkan hidung. Tidak wajib katanya. Kau bunyi hadisnya. Tidak tahu dia hadis tu yang memakainya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dari golongan madhab kita Asy-Syafi'i tidak memakai daripada hadis tersebut. Kenapa? Karena perintah Rasulullah, larangan Nabi bisa saja berfaedahkan kepada haram, bisa jadi larangan Nabi berfaedah kepada makruh, atau bisa jadi kepada sunnah. Maka itulah meletakkan jidat, menempelkan jidat ke lantai itu hukumnya sunnah. Yang paling penting itu apa? Jidat. Umirtu an asjuda sab'atil a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Mana 7 anggota? 2 telapak tangan, 1 jidat, 2 lutut, kemudian 2 daripada jari atau daripada kaki kita. Berapa semuanya? 7 kan? 2 kaki, 2 lutut, 4, 2 telapak tangan, berapa? 6, 1 jidat, 7. Itu yang wajib kita bawa sujud. Lebih daripada itu hukumnya sunnah. Maka itulah diperintahkan, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota sujud. 7 jidat, 1, 2 telapak tangan. Maka telapak tangan ini tak boleh diginikan ketika sujud. Mesti ada harus murasyahul ila kiblat. Dia hendaknya menghadap ke arah kiblat. Yurasyad, dihamparkan. Tak boleh seperti ini. Tak boleh seperti ini. Seperti ini tak boleh dia. Apalagi kalau kita bunyi-bunyikan itu. Ada pula orang sampai nepuk jari. Gini-gini kan ketika dia melaksanakan sujud. Tak boleh dalam pandangan syariat. Salat Nabi sederhana. Tapi walaupun sederhana, Nabi itu sangatlah indah salatnya. Indah sekali. Seolah-olah kata para sahabat, menengok Nabi salat, itu kita pun berkeinginan untuk salat lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kan menyuruh apa? Nabi menyuruh kita salat seperti yang kita lihat. Yang melihat siapa? Sahabat, bukan kita. Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni
Usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Bukan sebagaimana aku salat. Maka salat sahabat berbeda-beda. Berbeda-beda sahabat. Kenapa? Karena menurut sahabat ketika itu Nabi seperti itu. Menurut sahabat ni Nabi ketika itu seperti itu. Menurutnya seperti itu. Maka ada perbedaan dalam masalah gerak-gerik daripada solat. Jadi aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. 7 anggota inilah yang wajib dibawa untuk sujud. 1, jidat. Jidat tak boleh tertutup. Laki-laki pakai peci kalau seperti ini sujud tak sah. Tak sah sujud, tak sah solat. Tak sah solat berarti kita masih orang berdosa. Tertutup jidatnya. Antunya. Ini kan tertutup jidat kita ini. Tutup dia. Tertutup ni tak sah ni. Dalam sebagian riwayat, dalam sebagian qaul mazhab Syafi'i, dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan lil Imam Syihabuddin Ramli, sehelai rambut saja yang panjang. Ada rambut yang panjang, rambut yang nak panjang. Ada rambut yang panjang, satu helai saja. Pas di tengah-tengah ini, sebagian ada mengatakan sujudnya pun tidak sah karena terhalang. Atau terhalang oleh pasir yang begitu tebal. Umpamanya masjid tu jarang disapu. Umpamanya nih, kalau masjid Hidayatul Awam ni sering disapu nampak. Walaupun ada je cik-cik nampak dah ni. Teraso. Jadi umpamanya ada jidatnya. Kan ini kebanyakan kita di Sudan lah, di Sudan. Di Sudan walaupun masjidnya siap disapu, ya kalau masjidnya yang setengah dinding ya, itu pasir tu naik ke atas, di bawah angin naik ke atas. Jadi kita salat, itu sejadah kita, jidat kita ni penuh oleh pasir. Melap jidat ketika salat hukumnya makruh kata Imam Nawawi. Kalau dengan tidak ada sebab, tidak ada sebab, kita salat tiba-tiba aja merdeka gitu. Itu makruh hukumnya itu. Kenapa? Itu gerakan orang yang terpaksa melaksanakan salat. Sama dengan gerakan orang terpaksa. Ada juru pun lah. Kan itu tu kan. Ni banyak juru pun lama imam kan tadi. Jadi kalau tak ada sebab tak boleh. Tapi kalau dengan adanya terasa pasir apa yang menempel, boleh. Tapi sekali saja, barulah kita ulang sujud berikutnya. Tapi kalau itu tebal. Tapi kalau itu tak tebal, tipis umpamanya, tak perlu kita untuk menyapu daripada jidat kita. Maka perhatikan itu, laki-laki jangan sampai tertutup ini. Jangan sampai seperti ini memakai peci. Kan ada pantun itu. Saya lupa pula, dulu sering itu. Katanya anak cacak pai ke Medan, tiba di Medan memakan padi katanya. Awak ancak kupiah telen menengok saku indak berisi katanya. Jadi itu gaya orang dulu kan. Orang dulu peci, kalau pakai peci hitam tu kan ada ereng-ereng ke kanan sedikit. Jadi ereng ke kanan tu tanda utak orang tadi lebih banyak ke kanan. Ada juga orang pakai peci agak berat ke kiri. Biasanya itu tu dipakai di apa tadi, pakai peci kalau duduk di kedai kopi sambil main batu domino. Tu ereng pecinya ke kiri tu. Gitu caranya. Jadi kalau ke kanan, itu kamu ke masjid tu apa tu. Tapi kalau ke kiri ereng pecinya, itu berartinya duduk di kedai kopi. Begitu dia. Kini nak ada nampak orang pakai peci macam tu. Kini lah luru yang cuma pakai peci. Tapi ingat itu. Jadi jangan sampai tertutup. Perempuan bagaimana? Kau dah gara-gara kopiah baru, kau payah lah nak tentu mana namun kau. Jadi kalau perempuan bagaimana? Perempuan dilarang oleh Nabi untuk sujud dengan pakaian yang tergantung kepada dirinya. Hadisnya sahih dalam Sahih Imam Bukhari. Perempuan tak boleh sujud dia ke mukenah yang sedang dia pakai. Hati-hati itu ibu. Hati-hati. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Ketika sujud Allahu Akbar. Ini sejadah, ini mukenah sedang kita apakan atau diterbangkan oleh angin ke depan. Sujud kita ke mukenah yang kita pakai, sujud itu tidak sah. Itu kata Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari. Hati-hati. Jadi tak boleh kita sujud ke mukenah. Kenapa? Mukenah ini pakaian yang tergantung. Bukti tergantung ketika kita bergerak, mukenah pun bergerak.
Ketika kita angkat takbir, mukena pun bergerak. Kecuali kalau dia itu sujud kepada pakaian yang tidak tergantung. Apa umpamanya? Yang tidak bergerak ketika dia bergerak. Apa contohnya? Seperti gaun pestanya anak-anak sultan. Anak sultan Brunei kita tengok. Ketika dia menikah itu, gaun nikahnya luar biasa. 2 meter panjangnya. Ini disiko tu 2 meter panjang kain gaun nikahnya tu. Sujud dia kepada gaun yang 12 meter itu boleh. Kenapa? Ketika dia bergerak, gaun tadi bergerak enggak? Enggak, maka boleh sujud dengan itu. Tapi selagi pakaian itu kita pakai, saya pakai selendang semiri, saya alas jidat saya dengan memakai ini, tak boleh, hukumnya haram. Itu perlu diperhatikan. Ibu-ibu yang salat, hati-hati betul. Jangan sampai sujud kepada mukena. Hadisnya jelas di dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian tangan, kemudian lutut tak boleh diangkat. Tak boleh diangkat salah satu daripada 2 lutut kita. Lutut mesti harus diletakkan dia di bumi, mesti harus diletakkan dia di tanah, seseorang untuk melaksanakan sujud kepada Allah. Kemudian dengan 2 telapak kaki. Ini yang banyak masalah ini. Dalam Hasyiah Bajuri jelas, dalam Nihayatuz Zain jelas, dalam kitab I'anatul Talibin jelas, bahawa seseorang ketika dia sujud, itu mesti dia ikut sertakan dalam sujudnya batnin asabi'. Mana batin asabi'? Perut daripada anak jari. Jadi kalau perut anak jari, berarti perut anak jari kaki itu mesti harus ikut terbawa. Nanti saya contohkan nanti. Jadi tak boleh kita salah dalam meletakkan daripada kaki kita. Hati-hati. Ada orang yang mengangkat kaki, ada kadang yang meletakkan kaki tapi ujungnya saja. Maka itu tidak dianggap sah dalam pandangan syariat kita dalam kajian fikih. Bagaimana contohnya? Bagaimana kita mencontohkan? Kita contohkan seperti apa bagusnya daripada kaki kita. Saya ingin mencontohkan. Kebanyakan kaki, banyak orang kita salah dalam kaki. Sebagian ulama mengatakan wajib perut anak kaki itu ikut sujud. Jemari kita ini mesti menghadap ke arah kiblat. Kaki kita ini ketika sujud di telapak kaki. Bapak sana nampak? Di telapak kaki. Jadi telapak kaki ini ketika kita melaksanakan sujud, dia mesti harus ditekankan. Seperti ini. Nampak dia? Harus seperti itu. Jadi kaki itu harus anak jari, perut jari tadi harus menghadap ke arah kiblat. Begitu dia. Jadi tak boleh seperti ini. Tak boleh seperti ini. Apalagi seperti ini. Apalagi kalau mau ikut bro. Kaki mah siap. Kaki mah siap ya. Kaki mah siap. Nampak? Ibu-ibu nampak? Jadi khilafiyah ulama ada yang mengatakan menekankan jari itu, ada sebagian ulama mengatakan wajib loh. Kalau tak kita tekankan jari jemari tadi, sujud tidak sah. Ada sebagian mengatakan wajib. Maka di situ banyak kesalahan orang. Kadang imam solat kita perhatikan ujung jarinya saja tak sah. Kalau dalam Hasyiah Bajuri, Imam Bajuri tak sah. Ada yang ujung jarinya dia gini kan. Ini belum sah ini. Jadi apalagi kalau seperti ini. Jadi mesti harus dia tekankan. Begini dia. Walaupun sebentar, kata Syekh saya, Syekhuna Ahmad Hajin mengatakan, walaupun dia sebentar, tapi memang harus dia tekankan. Umpamanya Allahu Akbar. Kan sebentar itu. Boleh tak apa-apa, tapi mesti harus dia tekankan. Begitu. Jadi yang mau ikut tadi tak boleh dia. Yang mau ikut tadi itu yang pelagi tekan. Begitu dia. Saya banyak saya perhatikan kadang imam sholat pun saya perhatikan banyak keliru dalam masalah sujud itu kita perhatikan. Kaki yang tidak lagi bagus, kaki yang sudah tidak lagi yang tidak lagi rapat, kaki yang tidak ditekankan banyak sekali.
Baik, apakah disunahkan merapatkan kaki ketika sujud atau tidak? Dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan tidak. Sebagaimana seseorang dia berdiri, seperti itu juga lah jarak antara kaki dengan kakinya. Shibran. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan merapat kaki. Jadi kita berdiri seperti ini. Ketika kita sujud, tidak dianjurkan merapatkan kaki. Yang merapatkan kaki itu pendapat Syekh Nasiruddin Albani. Pendapat kita dalam sifat salatnya. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, buka kitab Ghayatul Bayan, cari tengok di dalam kitab Hasyiah Bajuri, tidak dianjurkan rapat. Gini. Kalau metodenya Syekh Albani, kaki ini mesti seperti ini. Rapat dia. Dirapatkan. Kalau dalam kajian kita, tidak. Dalam kajian kita, seperti apa posisi kaki berdiri? Kaki berdiri seperti ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini contoh nih, bukan seperti itu salat. Kok kancang mau itu pula salat itu anda, itu contoh saja. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sama seperti berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada gerak-gerak lagi. Kalau seandainya kita rapatkan, banyak gerak nanti. Coba saya praktekkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi. Jadi jangan, ya, salat itu sederhana saja. Salat sederhana. Nabi tidak ada Rasulullah tidak melebarkan daripada kaki. Nabi tidak merapatkan. Bacalah kitab-kitab fikih. Mana yang pernah sekolah pesantren, buka kitab-kitab fikih lagi. Tengok dalam Hasyiah Bajuri ada, dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan ada, dalam Nihayatul Zain ada, tentang bagaimana posisi kaki dalam mazhab Syafi'i ketika sujud. Tidak dianjurkan merapat, tak dianjurkan rapat. Sedangkan posisi kita itu haul shibran katanya. Shibran sejengkal. Mungkin tak sejengkal pun dengan 4 jari, tapi paling penting ada batasan atau rongga di antaranya. Jangan pula terlampau renggang. Tidak. Tapi seperti apa posisi dia berdiri, seperti itu pula lah posisi ketika dia sujud. Sehingga ketika dia bangkit dari sujud, dia tak banyak lagi gerak. Kalau tadi itu dia banyak gerak itu. Kasihan kita. Saya perhatikan imam seringkali itu. Imam tadi. Siapa yang di sana? Gini-gini lagi imam. Apalagi ketika hendak melaksanakan rukuk. Allahu Akbar, rukuk dia renggangkan. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud, dia rapatkan lagi. Dah berapa gerakan? Allah. Dah berapa gerakan? Tidak seperti itu. Nabi seperti apa? Posisi berdiri. Seperti itu rukuk. Tak berubah, tak bergerak. I'tidal. Sujud, bangkit ke atas. Tak pernah Nabi bergerak-gerak daripada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari posisi berdiri saja, orang yang betul mengetahui, orang yang berilmu dengan hadis dan fikih, nampak, oh orang ini salat betul dengan fikih ini. Oh orang ini salat dengan ilmunya ini. Betul lah begitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Itu dia. Jadi ketika seseorang sujud, mesti harus dengan 7 daripada anggota tubuh. Perhatikan kaki tadi itu banyak. Memang kaki tadi itu ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan wajib diikut sertakan perut, jari, jemari anak kaki kita. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i lebih banyak berpendapat itu wajib. Begitu dia. Jadi setelah ngaji ini amalkan itu lagi. Kan dia angkat juga kaki kita ketika sujud lagi. Ada yang angkat, ada yang angkat. Ada yang memang macam itu kaki itu. Ada bagaimana ikut je kakinya nyebut itu. Tak boleh kan. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asjuda
bahawa seseorang itu melaksanakan sujud itu seperti apa? Seperti maaf anjing yang tidur. Itu pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa anjing tidur? Tangannya seperti ini, daripada datar, sejajar tangan dengan siku. Jadi seperti ini dia salat. Jadi ketika dia sujud tadi, kita contohkanlah. Jadi ketika dia sujud, Allahu Akbar, gini. Nah, ini tak boleh ni. Harus begini. Diulang lagi, Allahu Akbar. Kurang pemaling. Pemalu cik kalau judi. Ya, tak boleh itu. Masih ada saya tengok orang kita yang salat seperti itu. Ibu-ibu pun tak boleh. Jangan kita seperti itu salat. Ibu-ibu lebih afdalnya itu siku dimasukkan sedikit ke arah lambung. Jadi ketika sujud, siku tadi masukkan ke arah lambung sedikit. Laki-laki disunahkan membuka sedikit. Tapi sedikit saja, kadang-kadang lupa ya, kalau kawan sujud memang. Jangan, sedikit saja. Dengan ukurannya saja. Itulah dia bagian daripada sujud. Sujud ni hikmahnya, orang yang sujud dia tak akan sombong. Orang yang sujud dia tahu diri. Orang yang sujud dia tahu dengan siapa Tuhannya. Bahawa orang yang sujud, kemuliaan yang ia miliki, keistimewaan yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki, semuanya itu adalah titipan Allah. Semuanya itu adalah amanah daripada Allah, dan suatu saat nanti akan diminta kembali oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Itu perlu harus kita ingat itu, bahawa sujud itu penghambaan diri kita kepada Allah. Kita seorang hamba, kita seorang yang hina, tidak ada sedikit pun yang harus kita agung-agungkan. Tak ada yang harus kita banggakan di dunia. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, rumah, kendaraan yang kita miliki, semuanya itu adalah diminta nanti oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu perlu kita ingat bahawa semuanya itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dah sujud, tak ada sombong lagi. Saya ni kaya ni, engkau miskin, tak ada. Saya ni pejabat ni, engkau orang biasa, tak ada. Kalau orang tu sujud ni. Maka oleh karena itu, kenapa 7 anggota yang dibawa sujud? Ternyata kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, 7 anggota ini pula lah yang dibasuh ketika dia berwuduk. Ya, seperti dengan tangannya, dengan jidatnya, dengan kakinya, karena itu bagian daripada sumber dosa. Sumber dosa. Dibawalah sujud kepala, dari kepalaku sumber dosa. Jidat, pikiran sumber dosa, buruk sangka ke orang, suuzon ke orang, di kepala letaknya. Mata begitu juga memandang pandangan yang haram, mencium-ciuman yang haram, dengan melaksanakan memfitnah-fitnah, atau dengan mulut menceritakan cerita yang haram. Jadi sebagaimana tata cara kita sujud, seperti itu pula lah tata cara kita mencium hajar aswad. Tahu hajar aswad? Hajar artinya batu, aswad namanya hitam. Jadi kalau ada orang namanya aswad, berarti orang itu hitam gitu. Jadi ada namanya batu hajar aswad. Hajar aswad, batu hitam. Ada satu lagi namanya hajar jahannam. Ada biasanya teman-teman dari Mesir kalau pergi bertugas temus tenaga musim haji, pergi kawan-kawan dari Mesir tadi ke Makkah, itu membawa hajar jahannam. Nanti kalau bapak ibu pergi haji, coba tanya ke kawan-kawan dari Mesir, kalian bawa hajar jahannam ya? Untuk apa tu Ustaz? Tanya ke orang yang menjualnya besok, untuk apa hajar jahannam kau bilang? Yang hajar aswad ni batu daripada surga. Batu daripada surga, hajar aswad. Dianjurkan kita menciumnya karena Nabi mencium hajar aswad. Seperti apa mencium hajar aswad? Mencium hajar aswad seperti kita melaksanakan sujud, akan tetapi dibedakan dengan adanya mu'anaqah. Ketika sujud tak diadakan mu'anaqah. Mana mu'anaqah? Membunyikan tu mu'anaqah. Mu'anaqah tu dianjurkan ketika kita bersalaman dengan teman yang sudah lama tak berjumpa.
Kita dah sebulan tak berjumpa dengan kawan. Pas berjumpa dengan kawan, salam, kemudian cipika-cipiki. Itu ada namanya mu'anaqah. Muqabalah, dipeluk, ada namanya lagi mu'anaqah. Mu'anaqah dengan membunyikan itu namanya mu'anaqah. Itu sunnah hukumnya itu. Sunnah hukumnya. Kita dengan teman dah lama tak berjumpa, bunyikan. Dia sekadar bunyinya saja, bukan muncung awak ke pipi kawan. Tak ada lain tu. Bukan, dia cipika-cipiki itu pipi kanan dengan pipi kiri. Ini pipi kawan. Begini dia bunyi. Begitu. Satu lagi, begini. Mulut tadi tetap di beda tempat. Tapi kalau ikut pipi kawan, meleset tu. Nah, itu bukan seperti itu. Itu kalau cium kepada anak. Kalau cium kepada anak boleh. Seperti itu. Cium kepada isteri boleh juga. Tapi kalau cium kepada kawan sesama jenis, jangan buat pula lah. Kalau ada yang membuat itu setelah pengajian, tanya, jangan LGBT-nya begitu. Tak boleh. Kita cukup dengan itu disunahkan loh. Disunahkan mu'anaqah tu. Kalau berjumpa dengan kawan sekali, dah lama tak berjumpa. Perempuan pun seperti itu. Begitu saja dia. Tapi tadi bukan mulut kita ke pipi dia, kita sekadar bunyinya saja. Itu sunnah hukumnya itu. Tapi saya perhatikan semenjak corona aku jarang kawan membuatnya lagi. Takut kawan. Jangan berkawak siap nyalah. Mulai setelah tu angin dingin badan corona ke apa je tadi tu kena buat lama anak ini. Mencium hajar aswad dianjurkan pakai ma'anaqah. Tata caranya seperti tata cara orang sedang sujud. Jadi kita sujud macam mana? Dahi dulu. Tak. Ada hajar aswad, kita dapat dapat anugerah mencium hajar aswad, letakkan jidat kita dulu. Tak, jidat dulu. Setelah tu baru hidung. Setelah hidung baru mulut. Jadi 1, 2. Begitu cara mencium hajar aswad. Pegang ya, letakkan jidat kita dulu, baru hidung, baru mulut. Begitu caranya. Kalau kita sujud kan tidak ada. Kita sujud dua saja. Jidat dulu baru hidung. Kalau itu memungkinkan begitu. Jidat baru hidung. Mulut tidak disunahkan. Kalau mencium orang rumah boleh macam mencium hajar aswad. Tak apa dah kalau orang rumah mau dihajar aswad pula warnanya. Pegangnya kan. Apa tu bang? Itu kecil ustaz cara mencium hajar aswad. Tu kan hajar aswadnya dan iya kau tidak ada cuma mode gaul mode hajar aswadnya. Jadi sesuatu tu ada hikmah dan ada ilmu. Kenapa dengan pakai membunyikan? Apa salah dengan biasa saja? Kita cipika-cipiki biasa. Atau mencium hajar aswad tidak pakai mu'anaqah. Kenapa Nabi menganjurkan anaqah? Itu karena adanya rasa syuk, rasa rindu. Rindu. Tak tiap hari kita bisa mencium hajar aswad. Tak tiap hari kita bisa datang ke Makkah. Tak tiap hari kita bisa datang ke Makkah mencium batu yang dekat Kaabah. Tak tiap hari. Maka saking tidak tiap hari itulah, saking rindunya kita seolah-olah orang yang betul-betul rindu. Begitulah dia dengan hajar aswad tadi. Begitu pula lah dengan seseorang yang melaksanakan ketika dia sujud. Tak dianjurkan mu'anaqah, tapi dianjurkan dengan jidat, kemudian hidungnya saja. Itulah dia. Jadi itu yang mesti harus kita ingat ketika kita melaksanakan sujud. Bangkit daripada sujud, maka tetap kebalikan daripada awal sujud. Ketika kita sujud, kaki yang didahulukan. Ketika kita bangkit daripada sujud, yang didahulukan adalah tangan kita. Jadi kalau kita sujud, kaki dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tidak melipat lagi. Kemudian ketika sujud kaki dulu. Allah. Allah tu mulai bergerak, mulai nyebut Allah. Tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Nah, dalam hadis sahih Bukhari tidak dibolehkan kita seperti itu. Tidak boleh la yakhlu, tak boleh la yakhlu, tak boleh seseorang mengosongkan pergerakan salatnya daripada zikir. Tak boleh, harus diisi dengan zikir. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Akbar. Begitu dia. Ya, harusnya seperti itu. Tak boleh pergerakan salat kosong daripada zikir. Jadi ketika sujud, kaki didahulukan, lutut. Allahu Akbar. Begitu dia. Kalau bangkit daripada sujud, yang didahulukan tangan. Allah, tangan lebih didahulukan. Begitu dia. Itu cara daripada bangkit daripada sujud. Ada orang yang pakai tangan seperti ini. Kini ada orang mungkin mahal, mungkin fitness, mungkin jadi sambil salat aja langsung kan. Bangkit dari sujud langsung dia. Ada yang mau deko gaya, Hadis tentang menggepal tangan bangkit dari sujud, hadisnya palsu. Hadisnya maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Orang yang merawikan, orang yang meriwayatkan hadis palsu, dia berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan hadisnya itu palsu? Imam Ibnu Hajar. Di mana Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau yang bernama Talkhisul Habir. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadisnya palsu. Imam Nawawi pun mengomentari hadisnya la aslalah. Tidak ada dasarnya, palsu. Maka jangan kita amalkan yang seperti ini bangkit dari sujud itu. Tak ada hadisnya palsu itu. Imam Ibnu Hajar kau siapa Ustaz? Imam ulama yang hafal hadisnya 900,000 hadis. 900,000 hadis dia hafal. Itu yang mengomentari hadisnya palsu. Akhirnya ada pula orang yang model itu begah. Tak boleh. Kalau ajin itu Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis. Maka jangan kita melakukan hal yang seperti itu ketika bangkit daripada sujud kita. Jadi bangkit daripada sujud biasa saja. Seperti apa kita sujud, seperti apa hendak sujud, bangkit daripada sujud juga melakukan hal yang seperti itu juga. Itulah dia. Jadi dalam masalah sujud sudah jelas daripada rukun sujud, syarat sujud, larangan-larangan dalam sujud, dan hendaknya kita bisa mengamalkan hal-hal itu di dalam kita melaksanakan ibadah salat. Hadza wabillahi taufik. Dari tadi mulai ceramah jam 11 lewat 8 taruh aja sampai kini 8, jam 11 lewat 8 juga lagi macam. Tah mati jamnya entah. Sebelum mati bergerak juga dia. Jam 11. Hadza wabillahi taufik. Baik, ada pertanyaan. Tadi kawan-kawan menyampaikan ke saya panitia dan pengurus masjid akan ada membebaskan lahan yang ada di simpang ini. Jadi ajaklah, ayolah, bukan sekadar mengajak, kita pun ayo berinfak bersama-sama pembebaskan lahan ini. Orang yang membantu, orang yang berinfak, orang yang ada niatnya kemudian ia bersedekah untuk pembangunan rumah Allah atau untuk menyenangkan orang-orang yang untuk beribadah di rumah Allah, maka jelas Nabi mengatakan banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya nanti di surga Allah. Jadi takkan rugi kita untuk berinfak di rumah Allah, takkan rugi. Hari ini ada pula sebagian orang mengatakan jangan berinfak ke masjid karena uangnya tak jelas. Macam mana uang tak jelas berinfak ke masjid? Dari mana dibayar listrik kalau tidak daripada uang infak? Dengan apa dibayar orang kharim? Daripada imamnya, daripada khatibnya. Daripada mana dibayar untuk orang yang menyapu ini kalau bukan daripada infak yang ada. Ini lucu hari ini. Dia melarang jangan berinfak ke masjid, tapi bila angin inyo dulu yang menghidupkan kipas angin. Kan kurang ajarnya namanya itu. Inyo pula yang menghidupkan AC. Inyo melarang orang bersedekah berinfak ke masjid. Mulai dari hari ini tak usah kita berinfak ke masjid lagi karena itu sangatlah mengganggu. Inyo mengganggu katanya. Inyo masuk ke masjid terasa angin, inyo menghidupkan AC ndak berfikir utaknya tu dari mana membayar listrik AC ni kalau tidak dari uang infak bakul itu. Dari mana kira-kira? Makanya salah fikir.
Jadi kata dia, tak ada. Di masjid kami tak ada bakul-bakul tu jalan. Ya di masjid kalian mungkin tak ada. Karena mungkin orang-orang kaya banyak di masjid kalian. Tapi bagaimana di masjid yang mayoritas penduduknya biasa-biasa saja? Mereka harus bergotong royong untuk menghidupkan masjid mereka. Jangan kalian larang bakul mereka berjalan. Ini kadang orang, kita harus yang mensyiarkan itu ya kita. Masjid ya masjid kita. Kita yang mensyiarkan. Maka mesti harus kita bantu. Sekarang ada nak perluasan jalan, perluasan lahan. Ya kalau kita ada dan kita mampu bantu. Berapa? Per meter berapa? 950 1 meter. Tak bisa semeter setengah meter. Tak bisa setengah meter seperempat meter ambil. Pokoknya ada jatah kita bagian daripada ini. Ingat tak kita? Kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin lil Imam Abi Lais As-Samarqandi rahimahullah. Ada ketika itu kalau tak salah dalam riwayat hadis itu Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi Isa kalau tak salah. Nabi Isa ada tamu datang ke Nabi Isa. Tamu tadi datang ke Nabi Isa. Nabi Isa duduk. Dan tamu tadi duduk, dihargai oleh Nabi Isa, dihidangkan minuman segala macam. Baru tamu tadi duduk, malaikat maut pun masuk ke rumah Nabi Isa. Para nabi biasa melihat malaikat maut itu biasa. Para nabi jumpa dengan malaikat biasa. Datang malaikat maut. Kata malaikat maut, "Ya Isa ya Nabi Allah." Ya. Kenapa? Hai malaikat, kata Nabi Isa kepada malaikat maut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada apa? Kenapa engkau datang? Kata malaikat maut kepada Nabi Isa, Nabi Allah, itu orang yang duduk di depan engkau itu, tamu engkau itu usianya tinggal 2 jam lagi. Jadi kita biasanya kalau orang lah dokek-dokek kamati tu biasanya malaikat maut ngikutnya tu taruh itu. Ada 2 jam, ada kalau orang kampung kita apa namanya? Itu sampai puluh harinya tu katanya. Itu katanya kan? Itu sampai puluh harinya tu. Sampai puluh hari itu diikut 2 jam tetap diikuti oleh Muhammad. Jadi usianya 2 jam lagi kata Nabi Isa. Yo kata malaikat maut, onde apa caranya? Nak disabikan kayaknya, nak mungkin dah. Nak mungkin dah Pak. Awak sampai angku 2 jam elok lah perangai lainnya kan. Nak mungkin dah dia apa caranya? Diam aja Nabi Isa. Diam aja Nabi Isa. Ketika setelah dia bersilaturahmi dengan Nabi Isa, kemudian dia pulang. Laki-laki ini pulang. Dalam perjalanan dia berjumpa dengan seorang ibu yang menggendong anaknya sedang menangis, yang minta makan. Ternyata sudah 3 hari tak makan. Sudah 3 hari tak makan. Kata ibu ni, "Pak, tolong bantu kami Pak. Tolong bantu Pak, kami ni orang fakir. Kami ni orang miskin. Kami dah 3 hari tak makan Pak. Anak saya dah 3 hari tak makan Pak. Saya pun begitu. Apa yang ada air susu yang nak saya berikan tak ada lagi. Dah 3 hari kami tak makan Pak." Kata sang ibu tadi. Kemudian laki-laki tadi tanpa pikir panjang dikeluarkan seluruh dirham, dinar, uang yang ia miliki. Dia berikan kepada ibu tadi. "Bu, ini ambillah." Kata ibu tadi, "Pak, kami cukup 1 saja cukup. 1 dinar ni cukup Pak untuk membeli makanan Pak. Kami butuh makan saja Pak." Kata laki-laki tadi, "Nak, ini ambil semuanya. Belikanlah semuanya untuk bekal hidup engkau nak beberapa bulan kemudian. Pakailah, ambillah seluruhnya." Habis kosong daripada saku laki-laki tadi yang usianya 2 jam tadi. Karena menengok itu malaikat maut kan mengikuti dia. Karena melihat dia rajin bersedekah, seluruh hartanya dia serahkan tadi, langsunglah malaikat pun melaporkan kepada Allah, munajat kepada Allah. Allah tambah usianya jadi 70 tahun. Ini 70 tahun. Jadi setelah itu lama-lama dalam satu riwayat itu disebutkan 3 bulan 4 bulan dia datang lagi bertamu ke rumah Nabi Isa. Ketika dia bertamu ke rumah Nabi Isa kaget. Jom lemah kata Nabi Isa. "Alantahai, engkau masih hidup?" kata Nabi Isa. Kata pemuda, kata laki-laki ini, "Kaifa ya Nabi Allah?" "Ada apa ya Nabi Allah? Kenapa ya Nabi Allah?" Kata Nabi Isa, "Ketika engkau 3 bulan yang lalu bertemu ke rumah aku, engkau diikuti oleh malaikat maut. Jadi kenapa? Malaikat maut mengatakan usia engkau cuma 2 jam lagi." "Betul, iya," kata Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Dan tak lama kemudian Nabi Isa pun bermunajat memanggil malaikat daripada malaikat maut.
dan berjumpa dengan malaikat maut. Nabi Isa tanyakan, kenapa malaikat kok bisa, kok tak jadi sian tu mati? Begitulah kata malaikat maut, Nabi Allah, ketika dia pulang dari rumah engkau, dia berjumpa dengan orang fakir di jalan dan ia infakkan hartanya seluruhnya yang ia miliki, dan aku dapat perintah daripada Allah untuk menambah usianya. Itu dia. Maka salah satu bunyi hadis Nabi apa? Bahawa sedekah itu bisa mempanjangkan umur. Itu dia. Jadi apa-apa ibu-ibu bisa dia ada 2 jam gini kok ha? Bisa jadi ada 1 jam. Keluarlah yang ada kini tu. Dari tadi alun ada jalan bakul lah, ada jalan bakul tu. Keluarkanlah yang ada tu. Entarnya tunggu entah apa di pintu tu malaikat dah kini tu. Keluarlah bu, kecilnya lah. Itu ame ibu tu jangan tambah banyak-banyak mana katanya. Agen lah capek katanya. Itu dia pak. Kan ngeri kan? Tak ada pak, satu pun tak ada kita ni yang bisa memastikan kita bisa hidup besok pagi, tak ada. Jangankan itu untuk besok pagi, walau daqiq, walaupun 1 detik pun, 1 menit pun, tak ada kita yang bisa memastikan bahawa kita orang yang akan panjang usia kita. Jadi bagaimana? Tengok kisah daripada kisah Nabi Isa tadi. Kalau ingin panjang usia kita, hidup je lah. Sedekahkan gini copet. Lah ada bawa yang tak? Lai kalau lah, kalau enggak nampak dah japuit besok balik. Ini ya. Jadi transfer bisa juga. Jadi memang memanjangkan usia. Sedekah memanjangkan usia. Silaturahmi memanjangkan usia. Rajin-rajin kita sedekah, Allah akan berkahi daripada umur kita. Ada pertanyaan silakan. Tidak, sarung tangan tidak boleh, tak apa-apa. Umpama kedinginan, AC-nya dingin kali, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, salat kita tak apa-apa. Pokoknya yang terbuka daripada jidat kita mesti harus terbuka. Tapi ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada larangan. Saya ngaji bab itu dengan Syekh Ali Jum'ah dulu, ketika melipat tangan dalam musim dingin, orang kita takbir Allahu Akbar, dia masukkanlah tangan ni ke dalam baju, medekonya. Yang ikutnya masukkan puluh ke siko, yang ikut masukkan ke siko. Ada dalam satu riwayat dilarang seperti ini. Ada dalam satu pendapat dibolehkan karena uzur, bahawa itu karena kedinginan. Dimasukkannya lah tu. Kenapa? Karena larangannya tadi banyak masalah. Pertama, tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kedua, pergerakan kita banyak nanti. Allahu Akbar, itu sibuk lebih ke ikut lah. Itu dia. Makanya ada sebagian melarang. Silakan. Bagaimana hukum seorang yang sholat ketika dia bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, tapi posisi tangan seperti orang berdoa, seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian satu lagi Ustaz, ketika mau menutup sholat salam, tangan dibuka ke kanan dan satu lagi dibuka ke kiri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Sami Allahu liman hamidah. Orang Sami Allahu liman hamidah terbuka, sebagaimana di hadis Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Hanya beda, hanya Sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Tidak, itu mukhalif li sunnah. Menyalahi bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa Nabi mengajar, seperti banyak ulama mengatakan, banyak riwayat menjelaskan, tangan dihadapkan ke arah kiblat, ya sudah dihadapkan ke arah kiblat. Adapun membuka telapak tangan tadi, membuka telapak tangan, kita mencoba mentakhrij, mencoba mencari beberapa redaksi hadis tentang masalah itu, tidak kita jumpai, kecuali ada satu buah kitab, kita lupa namanya, dalam mazhab Syafi'i, tapi di sana disebutkan lil hikmah. Lil hikmah. Hikmahnya itu karena kita awal daripada salam itu kita buka karena kita membaca doa. Apa doa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi seolah-olah kita membuka pintu surga.
Wa na'udzubika, assalamualaikum warahmatullahi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa tak kita buka seolah-olah kita menutup pintu surga? Itu dia. Jadi ada hikmah neraka. Jadi itu hikmahnya gitu. Tapi ada juga sebagian orang seperti kan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kedua-duanya dibuka. Sarugonya buka, nerakanya buka, entah ke mananya ke masuk esoknya. Jadi ketika saya tanya, kenapa Ustaz buka kedua-duanya? Saya bukan membuka pintu neraka, kata dia. Tapi saya dengan menampung tangan ini, saya bersyukur sudah Allah beri saya peluang untuk bisa melaksanakan salat. Tapi lagi-lagi, yang paling terlebih afdal tentu tetap memposisikan tangan seperti ketika salat. Gitu dia. Gitu. Jadi kalau ada kawan membuka nincik lengok, boleh je dia tanya, masuk neraka engkau ya. Kenapa? Ini kan doa untuk masuk neraka ni. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Buka dia. Mestinya kau ditutup, kau dibuka. Gini dibuka kedua-duanya. Berarti mungkin dia masuk neraka, atau mungkin seperti tadi bahawa dia bermunajat kepada Allah, bersyukur bahawa dia sudah selesai melaksanakan solat. Gitu dia. Ya, silakan. Dan kalau orang masbuk tu wajib takbir. Apa lo tidak wajib takbir nama semayang? Sebagian orang langsung aja. Nah, yang disebut dengan salat apa? Kullu maftuhatin muftatihatun bitakbir wa mukhtatimmatun bitaslim. Tengok definisi salat. Yang disebut dengan salat diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Siapapun walaupun masbuk tetap harus takbir. Tak bisa dah kita berjumpa imam umpamanya. Imam sedang sujud, awak langsung aja tegak di situ, langsung aja sujud. Langsung. Dah. Tetap kita harus takbir dulu, takbir. Salim. Allahu Akbar. Baru kita sujud. Baru kita ruku umpamanya. Ketika ruku imam sedang ruku. Kita tak ingin masbuk umpamanya. Kita apa? Langsung Sallimu Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Tak terkejar lagi karena imam sudah rukuk. Baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begitu dia. Kali takbir. Hah? Kali takbir. Kan sekali tadi Takbir intikal, perpindahan antara rukun dengan rukun beda lagi. Bukan dua takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ngegarah. Pakai takbir. Genanya tuh. sebagian orang ya memang banyak gitu. Ya, Ambo pernah nengok itu. Ya, pernah. Pernah mau menengok orang. Ya, tak boleh. Harus pakai takbir dulu. Jelas definisi salat tu diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Gitu dia. Dengar, Pan David. Lai terang ah? Lai. Beliau ko termasuk yang mengalami yang seperti antum tanyakan petang. Nyo masbuk di samping ambo. Ambo tengok tak pakai takbirnya salatnya. Pas pertanyaan antum untuk mengajari nyo langsung. Harus takbir. Harus takbir. Namanya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram pakai niat langsung. Harus ada niat langsung. Usalli umpama seperti salat isya, harus langsung usalli fardal isya ya Rahman, Allahu Akbar. Sampai harus lipat tangan dulu. Setelah itu baru kita nak sujud langsung. Gitu. Menapit petang langsung sujud kan? Allahu Akbar sambil jalan. Ya, silakan. Pada saat kita sujud, kapan saat kita menutup atau membuka jari, kemudian ketika ketika sujud tangan sama seperti posisi takbir, sedang saja. Tak boleh terlampau rapat, tak boleh terlampau renggang. Jadi ketika kita takbiratul ihram, tangan tadi biasa saja. Allahu Akbar. Tidak boleh renggang. Allah. Tak boleh rapat. Allahu Akbar. Tak boleh. Ketika sujud begitu juga, tak terlampau renggang, tak terlampau rapat, sedang saja. Sedang saja. Kalau diletakkan di dekat lutut kita, umpamanya ini lutut nih, kita meletakkan tangan ya pas posisi di atas lutut, bukan menutup lutut. Di atas lutut kita. Oh, ada kata orang dulu, kalau berlebih tangan kau bekonya potong dia pinaraku, katanya tidak ada. Itu tidak ada. Jadi pas di munggo, di tengah, di pas di atas daripada lutut. Ini lutut, ini dia tengah.
Begitu nih. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di saat takbiratul ihram ada sebagian orang mengangkat lepas itu melepas yang lagi bawah, baru dia lipat. Apa ada dasarnya itu Ustaz? Nih, lah 3 bulan kami ngaji tu lah lewat kami ngaji tu. Satu lagi ada masbuk. Sudah saya bahas itu kan? Ha, sudah kan? Ha, kalau ada yang ngecek belum berarti tidak menangkok tu. Satu lagi Ustaz, ada masbuk. Ustaz juga mengatakan Ustaznya ada sebagian Ustaz. Asal dapat kita ruku, walaupun tertinggal 2 ruku, masih kita dapat rakaat itu. Apakah ada dasarnya Ustaz? Contohnya apa ini? Nak faham saya. Kita masbuk. Tertinggal 2 rukun. Menjumpa imam di saat sujud. Itu masih terhitung kita rakaat itu dapat. Tadi sedang rukuk katanya. Katanya berjumpa imam sedang rukuk. Rukuk apa sujud? Ulang lagi. Ada seorang masbuk, imam sudah sujud. Asal yang masbuk itu dapat dari imam sujud, maka dia masih dapat hitungan rakaat itu. Sujud bukan rukuk kan? Bukan. Ah, tadi rukuk. Sujud. Sujud. Ya, kalau rukuk masih. Baik. Terima kasih. Pertama tadi sudah kami bahas itu di sini tentang takbir itu. Ada takbir tadi itu beberapa qaul. Ada pertama pendapat mengatakan 2, ada 2 qaul. Allahu Akbar. Nabi melakukan langsung melipat tangan, Nabi letakkan di bawah dada di atas pusat. Allahu Akbar. Yang kedua, hadisnya juga sahih kedua-duanya. Nabi menurunkan ke bawah, kemudian Nabi angkat ke atas. Allahu Akbar. Kedua-duanya hadisnya sahih. Boleh. Dan Imam Ghazali dan banyak masyayikh saya perhatikan syekh-syekh di Makkah dan di Mesir memakai pendapat yang kedua. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Boleh. Malah ada yang ketiga tapi itu tak ada, dibuat-buat oleh orang di kampung saya. Itu Allah. Itu tak ada. Kenapa dia membuat itu? Kenapa kembali? Satu yang lain menangkap. Mendahulukan kanan. Mendahulukan yang kanan. Karena dia ingin kalau seperti ini kan kiri dulu. Allahu Akbar kan kiri dulu. Sedangkan Nabi mengatakan yang terlebih afdal memulai sesuatu dengan yang kanan. Jadi apa caranya? Cara itu cara dulu. Allah. Ikut ke kanan dulu lah. Allahu Akbar. Sana ada tu. Tapi di kampung hamba ada yang mengamalkan kiai bulanya. Banten tuh. Sana ada. Ha? Banten. Daerah ente ada juga berarti ya. Sama. Jadi kayak gitu. Allah. Itu yang takut. Kok kalau lama kok perang itu. Anak bingungnya mana kanan mana kiri ikut. Jadi kedua-dua hadis tadi ada Allahu Akbar, Nabi langsung seperti ini. Ada juga Nabi Allahu Akbar. Itu ada. Hadisnya sama-sama kuat kedua-duanya. Banyak masyayikh saya perhatikan, Syekh Jum'ah juga, Syekh Ahmad Ajid, Syekh Usama, banyak masyayikh saya perhatikan lebih banyak yang menurunkan ke bawah. Syekh di Makkah saya perhatikan ngaji di Makkah dengan Mesir seperti ini. Allahu Akbar. Ada yang langsung gitu juga, kita kebanyakan di sini. Kemudian yang kedua, sujud. Sepakat ulama sujud itu tidak termasuk bagian daripada terhitung satu rakaat apabila mendapatkan dengan imam. Batasan si masbuk baru dia mendapatkan satu rakaat dengan imam apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Itu saja. Jangankan sujud i'tidal saya tak dapat lagi. Jangankan i'tidal. Ketika imam rukuk, baru imam nak berdiri sami, sudah mengucapkan sa, itu tak boleh lagi. Dalam mazhab Syafi'i. Ni imam umpamanya. Ni kita makmum. Pas kita nak rukuk, rupanya imam lah langsung. Itu tak sah tu, tak dapat itu tu. Baru dapat dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, baru dapat apabila kita dapat rukuk dan rukuknya ini kita sempat membaca sekedar subhanallah. Kan singkat tu.
Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Ini dapat kita ni. Tapi kalau ni imam sedang rukuk, ni kita Allah, sami Allah ni nak dapat ni. Apalagi sujud. Maleset ustaznya tu, suruh ngaji ustaznya balik. Suruh datang ke Masjid Hidayatul Awam ngaji. Oh, enggak betul itu. Tidak boleh itu. Sampaikan ke ustaznya, baca kitab. Kalau ustaznya tak pandai baca kitab, tengok saja dalam kitab buku bahasa Indonesia ada tuntunan salat lengkap. Baca di sana. Ada itu. Ada itu. Itu tak bisa. Tetap rukuk jadi patokan, bukan sujud. Sujud tak bisa, tak betul itu. Itu tak betul lagi. Hadis Muaz bin Jabal perawinya. Satu lagi Huzaifah, Abi Bakar juga periwayat daripada hadis ini. Jadi tidak betul itu kalau sujud jadi patokan. Harus diingatkan itu. Itu salah besar itu. Bahaya ini. Salah besar masalah. Kecuali kalau tidak ada atau khilafiyah salahnya boleh. Tapi itu bukan ranah khilafiyah lagi. Sudah keluar dari ranah khilafiyah. Tidak sah solat ni. Nya dapat rukuk je imam. Tu beko nya tambah je serekat lagi. Tu berapa rekat jadi semayangnya tu? Makanya ngaji. Komandan Sabta nyuruh ngaji ini. Nak lama mana boleh ditambah. Duduk sejenak waktu setelah sujud itu rakaat kedua itu sunnah. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Duduk sejenak, duduk istirahat sejenak menjelang kita naik ke atas balik, sunnah hukumnya. Dan itu bagus kita amalkan sebenarnya. Jangan kita langsung berdiri tapi duduk sejenak sebagaimana Nabi mengamalkan itu. Tapi duduknya sejenak saja dengan tanpa ada bacaan apa-apa. Sunnah. Pas jam 9. Silakan. Cuma imam bola assalamualaikum kadang kan baru masuk ya. Nak boleh lagi. Kalau batasan salat itu akhir, itu pada kalimat mim. Pada kalimat mim, assalamu alaikum. Kan ada kum tu mim no. Itu tu batasan akhir salat. Jadi kalau sudah imam tadi salam pertama, assalamu alaikum, berarti dah selesai imam. Kalau awak mengikut imam tu, sudah imam tu kum lah boleh awak tekan tuik tu. Parik sakit nak tahan ni. Imam ku lamanya. Tahan. Assalamu alaikum kata imam, kita kumpul langsung. Sah salat kita. Walaupun salam kedua alun. Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam ke kiri sunnah, salam ke kanan wajib salam pertama. Anda sah di mana lo salam boleh kancang dari imam. Imam mana salam lah. Woi. Kalau salam bersamaan dengan imam, memang ada khilafiyah ulama. Ada khilafiyah, ada membolehkan sama seperti bersamaan membaca amin dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bersamaan ini dengan imam. Ada pendapat mengatakan boleh. Tapi kalau terdahulu dia salam daripada imam, tidak dibolehkan. Tak sah salatnya no. Tak sah salatnya kalau dulu boleh jadi imam. Itulah sama je. So, apa nama itu? Apa nama penumpang maju namanya apa nama ini? Tetap tidak dibolehkan. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah di waktu yang akan datang kita sama-sama. Silakan. Boleh. Masih wajib salat. Dia ada 4 darah yang keluar dari perempuan. Pertama darah haid. Haid ini maklum. Paling sebentar haid sehari semalam. Biasanya 7 hari. Paling lama 2 minggu. Kedua ada darah nifas.
Darah nifas darah yang keluar setelah anak lahir. Anak lahir keluar darah, tu nama darah nifas. Dua ni tak wajib solat. Tak wajib solat ni. Tak wajib solat, tak wajib qada. Adapun darah yang ketiga ada namanya darah wiladah. Darah yang keluar sebelum anak lahir. Alun anak lahir le darah lah keluar. Nama darah wiladah. Sebagian mengatakan ulama tetap wajib solat. Dan lebih banyak mengatakan wajib solat. Karena belum ada tanda apa-apa tapi darah keluar. Darah ni bukan darah nifas, tapi darah wiladah. Caranya kalau dia akan solat, dia mesti istinja. Cebok dia baru dia solat. Yang ketiga ada nama darah, yang keempat darah istihadah. Darah penyakit. Tidak keluar saat haid, tidak keluar saat nifas, tidak keluar saat wiladah. Darah penyakit kadang 2 hari, kadang 3 hari. Tapi dia keluar sedikit-sedikit dan dia tidak seperti darah haid. Apa bisa awak membedakan Ustaz? Beda Pak. Darah haid beda bentuknya, darah nifas beda, darah wiladah beda, darah istihadah beda. Darah haid itu warnanya hitam pekat. Baca kitab-kitab fikih. Kamu tahu dari kitab fikih je tak? Ya pernah nengok darah haid tu no? Imam Syafi'i macam juga belajar. Ciri-ciri darah haid dia hitam pekat dan tajam. Saking tajamnya 5 menit diletakkan di rumput, rumput mati Pak. Parah daripada rondok lagi. Ya, makanya ibu-ibu tu tajamnya. Oh, mati dah rumput 5 minit. Rondok aja setengah jam baru mati dia. Ikut 5 minit letakkan mati. Itu tajam. Ambo bersyukur betul ambo ketika kelas 1 pesantren itu guru ambo Umi perempuan beliau. Umi Azimah nama, Umi Azimar nama beliau. Beliau ambo kelas 1 beliau mengajarkan. Itu kami kelas 1 pondok itu sudah beliau jelaskan tentang jenis 4 darah tadi itu. Jadi alhamdulillah lah. Kalau laki-laki guru ambo kelas 1 mungkin tak begitu mendalam beliau menjelaskan tentang dia apa darah haid. Tak apa ustaz tu tak pernah haid dah tentu ya. Takkan mungkin Imam Syafi'i punya guru perempuan. Dari guru perempuan itulah Imam Syafi'i mendalam tentang memahami ilmu tentang haid, tentang nifas, tentang wiladah, tentang istihadah. Ini kewajiban juga bagi kita laki-laki mempelajari ilmu ini Pak. Karena kita punya istri, kita punya anak perempuan, wajib kita mengajarkannya itu. Jadi bukan hal yang sepele, itu fikih itu. Berpahala mempelajari fikih, ilmu. Nanti istri kita seperti pertanyaan ibu tadi inilah. Bertanya macam mana ini belum anak lahir, darah sudah keluar, bagaimana ini? Wajib tak salat? Awak nak tahu tak? Maka wajib kepala keluarga wajib mengetahui hukum fikih. Dengan laki-laki begitu pula, yang keluar 3, mani, madhi, wadi. Mani tidak najis sebagaimana dalam hadis disebutkan juga dalam sebuah kaedah, kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa mani. Setiap yang keluar yang cair daripada salah satu 2 jalan maka itu najis kecuali mani. Mani tak najis. Sebagaimana hadis Sayyidah Aisyah menengok Nabi pakai kain sarung yang kena percikan mani Rasulullah. Maka Nabi sallallahu maka mani tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Maliki mani najis. Menurut mazhab Syafi'i mani tak najis. Mani, apa bedanya mani dengan mazi wadi? Mani wajib mandi kalau keluar. Ya, apa bedanya tandanya itu mani? Mani ni keluarnya pertama dia lezat. Lama keluar tu mani tu. Tapi tunggu dulu. Bukan sekadar dia lezat. Kedua, dia keluar dalam keadaan lotman. Lotmin tu melompat-lompat. Melompat-lompat bukan apa. Melompat-lompat dia keluar tu mani tu. Lezat, melompat-lompat, itu tanda mani, wajib mandi. Kalau mazi dan wadi, dia keluar tidak nikmat, tidak lezat, dan keluarnya malian. Dia mengalir saja, tapi agak berminyak apa dia? Itu mazi. Wadi biasanya karena kita kecapean. 2 ni najis. Mazi, wadi ni najis ni. Ni kalau keluar wajib kita cuci sama dengan buang air kecil kita, wajib kita cuci. Jadi 4 juga berarti cairan yang keluar dari kita laki-laki. Ada mani, ada mazi, ada wadi, ada baul. Baul adalah pipis. Itu dia. 1 tidak najis namanya mani. Wajib kita tahu tu Pak. Wajib, laki-laki wajib mengetahui itu. Itu namanya fikih. Karena nanti anak kita laki-laki kalau tak diajar gurunya, kita yang wajib mengajarkan. Ni mani ni nak. Wajib mandi nak. Wajib mandi. Setelah mandi nanti baru solat. Kalau tak mandi, engkau dapat hadas besar. Itu wajib laki-laki tu.
Wajib. Makanya solusinya agar jangan kita berdosa sebagai orang tua, kita tak bisa mengajarkan anak kita hukum tentang haid, nifas, wiladah, mani, mazi, wadi. Jalan solusi yang paling aman, serahkan anak ke pondok pesantren. Selesai tugas ibu bapa. Sekolahkan anak ke pesantren. Jadi nanti ditanya dia di hadapan mahkamah Allah, apakah engkau sudah mendidik anak engkau dengan fikih, tata cara mandi wajib, tata cara salat, tata cara wuduk yang benar? Kita enak menjawab, sudah ya Allah, aku biayai dia dan sudah aku serahkan pendidikannya ke pesantren. Selesai. Tapi kalau tidak ada kita serahkan ke pesantren, ditanya kita di mahkamah Allah, tidak engkau ajarkan anak engkau tentang mandi wajib? Tidak engkau ajarkan anak engkau tentang darah, haid, nifas, wiladah? Tidak. Kenapa? Ya, aku pun tidak tahu. Kita akan mempertambah azab kita nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, sekolahkan anak ke pondok pesantren. Tapi cari pondok pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan yang wahaboy mulu dicari. Itu tambah mencari kerajo. Mati awak tak boleh baca Yasin nanya. Tak boleh tahlil dan sebagainya. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah selamatkan kita hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.